ini seperti itu. Dewantara kita bisa melihat sama antara ketua adat, petani dan sebagainya dalam mengelola ketannya, bahkan di dalam kegiatan proses sebelum turun turun sawah itu ada lagi yang dikenal dengan istilah mapalili, kemudian setelah selesai mapalili lagi istilahnya dan sipul semua apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, aturan mainnya sudah dijelaskan siapa yang melanggar, ada sanksinya, semua hal-hal itu ada di dalam kegiatan bermasyarakat sekarang ini. Kalau kita lihat sepintas lalu, karena saya lihat seperti ada kegiatan-kegiatan bulan sipulunya, bahkan ada pesta suku yang biasa itu yang dikenal dengan istilah Mapadenda, di mana kegiatan ini terlaksana nah, saya lihat bahwa ini ada gotong royongnya, ada saling membantunya, ada saling menghargai proses kegiatan seperti panen berhasil. Gila. Ini itu hanya karena di baru langsung diambil air sungai. Dari saya mungkin ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman, ada yang semua. Saya sebenarnya ada tanggapan. Terima kasih. Ya, oke. Eh, izin Pak, begini kalau masalah sosial kultural itu sebenarnya kalau di daerah kita itu banyak ya, banyak Iya, kebudayaan-kebudayaan yang masih tertinggal di sekitar daerah kita. Contohnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ilyas, Mapa Dendang. Jadi Mapa Dendang itu salah satu budaya yang ada di kabupaten kita, di kota kita itu budaya eh, sebelum apa sebagai tanda syukur tanda syukur akan berhasilnya sebuah panen. Jadi itu yang saya tahu tentang Mapa Dendang. Dan masih ada lagi tentang masih banyak lagi ya tentang budaya-budaya kita di sekitar kita yang ada di daerah kita ini seperti Mapa Nono masih masih kental juga di daerah kita. Jadi ya, Mapano, Matto Jallari, ya seperti itu. ya, Bahkan ya nilai-nilai agama juga saling berdampingan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita supaya kita ingat bahwa eh, apa yang kita lakukan ini tidak menyalahi dari aturan agama. Jadi saling berkaitan, saling berdampingan antara eh, dengan budaya yang seperti saya di sini, Pak. Di sekitar saya ini masih ada, saya sedaerah dengan suku Tolotang itu masih kental dengan budaya-budaya Riolo dahulu. Eh, jadi ada kegotong royongannya masih kental, masih kuat. Biasa kalau ada acara mapatatuk bola, pasti rame-rame orang bergotong royong untuk saling membantu. Jadi kita tidak jauh-jauh untuk mengambil contoh di lingkungan kita, di desa kita, bahkan masih kental dengan hal seperti itu, Pak. Jadi sekian dari saya, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Rusmi ini ada mungkin yang ingin disampaikan? Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengenai tentang konsep kebudayaan yang ada di sekitar. Ya memang di daerah saya juga dikenal istilah Mapadendang. Setiap habis pesta panen pasti diadakan tiap tahun. Tidak lepas dari itu. Acara Mapadendang itu rasa wujud syukur masyarakat di sini. Terus yang kedua, seperti yang dikatakan tadi Ibu Andi, seperti kegiatan Mapatojo bola itu masih memang kental di sini, Bu. Sama halnya Matata bola, pasti itu gotong royong masyarakat. Yeah. Bahkan kalau saya di sini Bu, di daerah saya di sini masih ada itu kalau sudah panen, pesta panen itu sudah Mapadenda masih ada lagi kegiatan lanjutan tambahan itu ada namanya menre kukabona buat jadi satu daerah itu bahkan potong kerbau, potong sapi begitu satu daerah Bisa diulangi Bu, apa tadi? berbondong-bondong. Ya, apa Pak? Bisa diulangi Bu, kurang jelas. Oh iya Pak, namanya Pak Menreko Kabona Puata, begitu istilahnya. Dalam bahasa Bugisnya toh begitu. Nah, itu kalau di daerah saya tuh masih kental seperti itu Pak. Setiap panen, habis panen, Padendang dulu, baru meskipun saya tidak pernah ikut hal seperti itu, tapi kalau di daerah saya tuh masih kental seperti itu Pak. Setiap sudah panen, berbondong-bondong, apa hanya pergi di sana makan-makan, apa merayakan merayakan keberhasilan panennya seperti itu. Barangkali ini kita mengidentifikasi saya dulu semua hal-hal yang bisa kita lihat dari konteks kebudayaan yang berkaitan ada beberapa yang saya catat, mungkin ada yang terlewatkan, kurang jelas. Mungkin masih bisa kita tambah nanti ya. Jadi yang pertama, ada juga Putus-putus suara. Mungkin ini putus-putus Pak. Ini masih bisa lagi beberapa yang spesifik yang ada di daerah kita masing-masing. Kalau saya sedikit tambahkan di daerah kita itu masih kental itu budaya itu dia ya apa Pak hilang suara untuk ketua formal kemudian Batu jaringan Pak Ilyas. Didengar Bu? Jelas? Ya, jelas. Apa tuh suara apa Pak? Jelas didengar Bu? Jelas Pak. Ya. Saya ulangi lagi bahwa masih kental kita adalah budaya Tabe, di mana di dalam keluarga mulai kita mengajar anak kita untuk senantiasa menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi adik-adiknya dan sebagainya, itu semua sebagian. Kemudian kita yang dikenal dengan Sipakainga, itu semua muncul dalam budaya Tabe. Jadi saya kira itu budaya Tabe ada semua di situ yang terangkum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita lihat di situ filosofinya ada Sipakatau, Sipakalebi, dan bahkan Sipakainga. temuan kita kemarin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu lahir dari filosofi yang dikemukakan oleh Nenek Malomo yang berbunyi
Rimulana, Ripampiri, Rimulana, apa tadi kemarin tiga juga. Ya. Putus-putus suara tak, Pak? Hari itu bisa kita angkat dari Ibu Resminya atau Ibu Andi Wahyun. Terima kasih, Bu. Oh iya, ada sedikit saya kasih tambahan, Pak. Ini tentang kita memasukkan dalam lingkungan pendidikan budaya tabe. Jadi kalau saya, Pak, di sekolah itu sudah menerapkan bagaimana seorang anak didik kita apabila lewat di depan uh, guru, di depan orang Ya. yang lebih tua daripada dia, kalau ada tamu apa, selalu kita sudah menerapkan itu, Pak, budaya tabe kalau misalnya dia lewat di dekat guru. Serta itu juga tentang kalau berbicara itu dengan orang yang dituakan sama guru sama orang tua itu dibiasakan itu duduk dulu sebelum berbicara. Jadi saya itu sudah menerapkan di sekolah saya itu, Pak, seperti itu. Mau minta izin duduk, duduk minta izin, Bu, Tabe minta izin kamu ke sini. Seperti itu, Pak, kalau saya sudah ku terapkan di sekolah saya. Bagaimana Bu Rusmina? Iya, kalau masalah kontes di pendidikan tentang kebudayaan itu memang kita guru selalu mengajarkan anak-anak budaya tabe. Setiap ketemu guru, kakak kelas, dan saling menghargai. Terus yang kedua yang saya terapkan itu setiap ketemu guru harus itu siswa saya wajibkan bilang Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, kalau lewat biar di luar atau di dalam sekolah, sekarang sekolah begitu. Bagaimana Bu, masih ada? Pak Ilyas? Sudah Pak. Jadi kalau masalah putus-putus hilang suara tak Bu Andi? Tertutup suara tak? ya, tadi kita sudah membahas tentang budaya sosial kultural yang ada di daerah kita, dan kita ketahui masih banyak yang kental dengan, meskipun sekarang ini kita sudah berada di level zaman zaman milenial, tapi ternyata di daerah kita itu masih kental dengan budaya-budaya budaya-budaya yang masih diterapkan di zaman dahulu. Jadi di daerah kita bersyukur gotong royongnya masih kental, kerjasamanya, sosialnya masih jiwa sosialnya masih tinggi, tidak seperti di tempat-tempat yang memang sudah menghilangkan budaya-budaya hal seperti ini ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya ada hakika, ada pengantin, 1 minggu 2 minggu sebelum acara tersebut itu sudah ramai. Itu bukti nyata bahwa di lingkungan kita itu masih tinggi budaya sosialnya, saling saling membantu, saling menghargai. Jadi itulah sebenarnya tanda syukur keuntungan kita tinggal di daerah-daerah di desa apa seperti itu Pak ya. Kalau ada yang sakit berbondong-bondong untuk menjenguk, bahkan mengantar sampai di rumah sakit apa seperti itu, itulah hidup bertetangganya itu masih sangat terpenuhi dengan budaya kekeluargaan. Seperti itu. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bisa ditambahkan di sini tentang budaya,
Bagaimana Pak kalau kita lanjut di poin kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Bagaimana Pak Ilyas, Bu Rosmina? Ini masih berkaitan juga dengan poin pertama tadi, tapi kita di sini sudah memasukkan dengan konteks penguatan karakter murid. Jadi itu tadi masuk di situ mungkin masuk nih tadi itu bilang budayakan siswa budaya tabe, bilo tabe ki ko melo ki lalu ko yuluna gurta. eh, Duduk kalau mau minta izin duduk seperti itu mungkin sudah masuk sama itu ya Bu ya. Nilai-nilai agamanya diusahakan sholat berjamaah sebelum Ya, pulang, bahkan mungkin sebelum pulang. mengaji dulu sebelum memulai pembelajaran. Eh, ada juga sholat duha berjamaah di sekolah. Itu sudah tertanam sebenarnya nilai-nilai keagamaan juga di sekolah kita. Mungkin semua sekolah sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Ya. Dalam hal di sekolah saya Bu itu kegiatan setiap hari Jumat itu ada yasinan, Jumat berkah, itu Ya, kan melatih siswa seperti kan yang Jumat berkata melatih siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ya. dilatih mulai menyumbang dengan ikhlas begitu. Oh Di iya. sekolah saya begitu. Bagus Ya. juga, Bu. Kalau saya di sekolahku, Bu, sudah kuterapkan setiap hari, setiap sudah sholat berjamaah, sehilafnya dalam bentuk celengan. Dalam Oh bentuk iya. celengan, kita sudah menjalankan itu, bahkan hasilnya banyak digunakan di sekolah. Contohnya dibelikan karpet untuk ditempati anak-anak mau sholat berjamaah, dibelikan kipas supaya tidak kepanasan apabila sholat berjamaah. Seperti itu Pak, kalau saya di sekolah saya Pak. Bagaimana Bu Rosmina, Pak Ilyas? Mungkin ada juga tambahan bisa dijadikan patokan dari sekolah kita Pak, sekolah Pak Ilyas, Bu Rosmina. Untuk Jelek mungkin jaringan. bagaimana eh, kita ke pertanyaan yang kedua tadi ya, Ya. Ya, berkaitan dengan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah ya. Saya kira apa yang kita lakukan masing-masing di sekolah wujud dari kita menuntun. Jadi kita menuntun biasa berbuat ibu tadi di sekolah kami yang Jumat berkah, ada yang eh, eh, mengedarkan celengan. Kalau di sekolah kami biasanya kami keluar Jumat bersih di lingkungan masyarakat, di kantor-kantor polisi, di musola, di masjid-masjid. Kami bersama dengan semua siswa untuk keluar. Itu semua adalah budaya-budaya yang kita tanamkan kepada anak sejalan dengan dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu juga yang kita yang sudah ada dalam diri anak kita sejak mereka berada, mereka diajak
dan sebagainya itu dasar dari itu. Jadi yang meletakkan dasar yang fundamental itu kita hanya bahwa jalur semua. Yang semuanya itu adalah filosofi yang sejalan dengan filosofi yang digariskan atau dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagi barangkali konteksnya. Dan yang ada di daerah. Semuanya sudah sesuai. Hilang suara Pak. Pak, putus-putus suara tak tidak jelas. Atau saya Ji yang begitu? Putus-putus juga di sini, Bu. Bagaimana Ibu? Kalau bicara nanti Pak, kadang hilang begitu jaringan tak? Pak, tidak jelas penyampaian tak karena putus-putus suara tak. Kadang hilang suara tak, kadang muncul sedikit. Jadi tidak jelas apa yang Bapak sampaikan. Begitu Pak. Jadi saya yang seperti itu saja yang tidak jelas ku dengar. Bagaimana Bu Rosmina? Di sini juga Bu. Mungkin jaringannya Bapak bermasalah di sana. Oh iya. Karena saya juga kadang jelek jaringanku di sini. Oke, menurut saya Bu, kalau aspek pemikiran sosial budaya Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan penguatan murid itu, yang pertama pendidikan karakter tadi, yang pertama itu seperti yang Ibu tadi katakan, mulai dari bimbingan siswa budaya tabe, terus saling menghargai, terus yang kedua keadilan sosial. Yang saya dapat ini Bu, keadilan sosial, Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan yang berlandaskan keadilan sosial. Keadilan sosial itu kita mengajarkan anak-anak tanpa pandang bulu latar belakang, misalnya ini Puang, ini Andi, ini kaya, ini miskin, tidak. Kita selalu mengajarkan anak-anak bahwa kalian sama dalam hal konteks mendapat pelajaran, sama dalam memberikan tanggapan di kelas. Terus yang ketiga itu penghargaan terhadap budaya lokal. Kita selalu mengajarkan anak-anak yang ada di budaya lokal yang ada di sekitar kita itu, seperti kalau ada kegiatan budaya, seringkali itu anak-anak ikut melihat bagaimana kebudayaan. Jadi menurut saya kalau kebudayaan lokal, penghargaan terhadap budaya lokal ini masih kental di daerah kita. Terus 4, partisipasi masyarakat. Maksudnya partisipasi di masyarakat itu anak-anak itu seperti tadi yang dibilang Bapak, berbondong-bondong ke masjid, membersihkan, maksudnya di daerah-daerah kita selalu mengajar anak-anak berpartisipasi di masyarakat, begitu maksudnya. Sudah Bu? Iya. Ya. Mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya mungkin dari dulu memang sudah diterapkan di sekolah kita ya Pak ya, sudah
sudah ada di Iya. sekolah kita mengenai budaya lokalnya, masalah agamanya, itu sudah sebenarnya sudah diterapkan di sekolah, disampaikan sama siswa untuk berbudi pekerti, uh, apa contoh yang seperti yang dikatakan oleh Bu Rusmina bilang tidak memandang bulu. Jadi mau itu kaya, mau itu miskin, khususnya di mungkin kalau di sekolah dasar itu Pak Bu, mungkin belum terlalu uh, apa belum terlalu terlihat hal-hal seperti itu bahwa oh ini orang kaya, ini orang miskin. Jadi kita samakan semua Iya. pastinya. Contohnya kalau saya Pak di sekolah saya itu ada sudah dikembangkan tentang juga tentang anti bullying. Jadi si kakak kelas dan si adik kelas itu saling menyayangi dan saling menghargai, tidak ada lagi saling ejek-ejekan, berkelahi atau apa. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru itu memberikan tuntunan kepada siswa kita hal-hal yang lebih positif, lebih bagus. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik bisa menerapkan hal seperti itu. Jadi kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita itu sebagai contoh. Kita itu sebagai contoh, kita guru, kita pendidik, kita sebagai contoh. Seperti tadi yang disampaikan sama pada Pak Ilyas, jangan mentang-mentang kita sebagai guru kita bebas memerintah seorang siswa, memarahi seorang siswa, bahkan jadi apa tadi yang disampaikan Pak Ilyas, kita membawa diri kita sebagai teman, bisa sebagai teman curhat, bisa sebagai sahabat. Jadi itu bisa supaya peserta didik kita itu tidak terkekang, dalam pembelajaran, dalam menerima pelajaran. Jadi siswa bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat, bebas apa yang akan mereka lakukan, bahwa bahkan kita juga budayakan bermain sambil belajar. Jadi siswa tidak bosan dalam menerima pelajaran, ya, karena untuk saat ini apa yang disampaikan dalam pendidikan kurikulum merdeka ini eh, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kurikulum sebelumnya. KTSP, K13, mungkin cuman ini kalau di kurikulum merdeka yang sekarang ini itu lebih memperlihatkan, ya. Jadi tidak jauh berbeda, bahkan mungkin dari dulu kita sudah melaksanakan yang namanya ice breaking, ya, memberikan ice breaking pada siswa supaya tidak jenuh. Jadi itu kita biasakan, budayakan juga di dalam kelas kita supaya anak-anak ini saya seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara, Pak. Bagaimana Pak Ilyas, Bu Rosmina? Saya kira berkaitan dengan topik yang kedua ini, saya tambahkan saja seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada dasarnya Ki Hajar Dewantara itu juga lingkungan masyarakat masih kental yang namanya gotong royong. Salah satu bentuk gotong royong yang paling sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, ada tadi yang dikatakan mengangkat rumah, ada mapatatu bola, bahkan di lingkungan kelurahan desa itu ada yang namanya Jumat bersih yang diumumkan di masjid. Nah, kita sandingkan dengan program masyarakat, dengan programnya sekolah, sehingga kita bisa berbaur dengan masyarakat dan anak-anak kita bisa melihat bahwa ternyata kita bergotong royong bahu membahu. Kemudian mereka akan
sering berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka nantinya bisa lakukan di lingkungan, baik itu secara langsung di sekolah kita laksanakan atau kita program yang dilakukan oleh lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya yang ada di lingkungan kita semua itu ya. Gimana Pak? Sudah? Pak Ilyas? Terus putus. Jalan jaringan tak Pak? Bu Rosmina? Oh, Bu Rosmina juga mungkin Kalau jalan menurut jaringannya. saya, Ya Pak, kalau lanjut menurut lagi Bu. saya pertanyaan yang kedua itu saya kira sudah kita pindah ke yang ketiga. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Menebalkan laku murid di kelas. Akanlah bagaimana Bu? Pak Ilyas apa mungkin Pak Ilyas bisa atau Bu Rosmina apa kita pemahaman tak tentang ini poin ketiga apa sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid tingkah laku atau apakah di situ? Laku Mungkin murid begini Bu. tingkah laku. Terima kasih. Di sini kita dituntut untuk memilih satu pemikiran yang bisa sekolah atau di kelas tak. Jadi mana yang kita sepakati di antara yang banyaknya, semuanya itu sudah kita bahas tadi, kita pilih satu, kan ajaran kita. Kira-kira yang mana yang barangkali pilih dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah yang menuntun, apakah yang sesuai dengan kodratnya, ataukah sesuai dengan kita pilihlah satu. Mungkin Kemudian kita terapkan. mungkin ini Pak sudah berkaitan dengan putus-putus suara tak Pak? Sabar. Saya ulangi lagi. Bisa didengar? Bisa Pak, bisa. Cuma kadang hilang suara tak? Bisa. Oh ya, saya Kadang ulangi kalau lagi. bicara Ki hilang. Inilah. Ya. Mungkin yang kita sepakati salah satu dari
pemahaman Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sepakati satu, kemudian dihubungkan dengan budaya yang ada di sekitar kita, dan itulah yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi itu barangkali inti dari pertanyaan yang ketiga ini. Dari sekian banyak yang kita bahas tadi, kebudayaan-kebudayaan atau budaya-budaya yang ada di lingkungan masyarakat yang sejalan dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, itulah yang kita akan laksanakan di dalam kelas nantinya. Kita dituntut untuk memilih satu bagian saja. Jadi barangkali melalui forum ini kita sepakati saja yang mana yang kita akan laksanakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, Pak, Bu, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan dengan baik dalam konteks lokal sosial budaya itu konsep gotong royong. Gotong royong. Kerjasama dan berkolaborasi itu kan termasuk gotong royong. Gotong royong mengajarkan pentingnya bekerja sama sebagai tim dan saling membantu antara anggota kelompok begitu. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, kegiatan-kegiatan sosial, kan termasuk kegiatan-kegiatan sosial kalau gotong royong, Pak, Bu. Iya, termasuk. Iya, Bu. Integrasi nilai-nilai gotong royong dalam kurikulum itu memasukkan nilai-nilai gotong royong dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran karakter, cerita-cerita lokal, proyek-proyek pembelajaran yang menekankan nilai-nilai gotong royong. Seperti tadi yang kita ajarkan ke anak-anak tentang pentingnya, misalnya kalau kita bangun sebuah rumah, kalau kita gotong royong datang, seperti kegiatan mapata tombola kan, ya itu contoh yang kita kasih banyak cepat selesai juga. Iya. Artinya kegiatan gotong royong itu bisa meringankan beban, Bu ya. Iya. Ini poin ketiga sebenarnya kita disuruh sepakati satu kekuatan. Mungkin di sini maksudnya Pak, Bu, apa ini kita kan apa yang kita paparkan tadi mulai dari awal itu sebenarnya apa yang sudah kita sepakati, cuma kita disuruh sepakati satu kekuatan pemikiran KD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi mungkin di sini kita sepakati satu poin tentang pemikiran KHD yang menyangkut tentang tingkah laku murid di kelas atau bagaimana atau mungkin ada anunya di sini nanti Bu, Pak, tindak lanjutnya ini poin ketiga karena disuruh sepakati atau bagaimana menurut kita Pak Ilyas, Pak Bu Rosmina? Pak Ilyas? Bu Rosmina? Ya, Bu. Bagaimana menurut kita itu poin ketiga, Bu? Sepakati satu, maksudnya ini kita mau sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Halo. Halo. Kalau menurut saya yang nomor 3 ini kita sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara menebalkan laku, maksudnya ini yang salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara kita sepakati satu dalam konteks dalam perilaku peserta didik, maksudnya begitu maksud saya, Bu. Kita ambil sepakati satu pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Iya. Kalau menurut saya itu tadi yang gotong royong. Jadi mungkin ya, kalau menurut Bu Rusmina yang gotong royong. Kalau Oke, Pak Ilyas, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa yang kita sepakati Pak dari ini poin ketiga? Hasil yang harusnya kita sepakati dulu adalah satu gagasan utamanya Ki Hajar Dewantara yang kita sepakati yang berkaitan dengan konteks budaya itu tadi yang bisa kita laksanakan di dalam kelas. Jadi kita sepakati dulu satu pendapatnya Ki Hajar Dewantara misalnya begini. Kita memilih menuntun, berarti kita harus menjelaskan itu tentang menuntun sesuai dengan konteks budaya. Jadi saya jelaskan bahwa konteks budaya seperti yang kita lakukan seperti mengangkat rumah itu juga sudah masuk di situ. Karena kita juga datang menjadi contoh menuntun anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang kita sudah bahas tadi. Dari tadi kita membahas berkaitan dengan semua kegiatan di sekolah masing-masing. Itu semua adalah kegiatan yang menuntun. Jadi itu sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan itu kita sudah jalani, kita sudah laksanakan bahkan di setiap aktivitas keseharian kita sudah kita laksanakan di setiap proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi saya kira kita hanya menyepakati satu dulu, yang mana pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan itu berdasarkan sesuai dengan konteks alam. Kita Betul sih Pak Ilyas. Jadi sesuai kesepakatan yang kita ambil Bu, jadi kita ini satu kelompok. Jadi kita menyepakati tentang poin pertama dari di filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Saya rasa di sini menuntun ini seperti yang disampaikan tadi sama Pak Ilyas ini menuntun sudah masuk mungkin juga sudah masuk dari apa yang disampaikan tadi Bu Rusmina. Jadi masih berhubung ini masuk di dalamnya tentang gotong royong. Bagaimana kita menuntun peserta didik kita supaya bisa juga bergotong royong ya. Kita terapkan di sekolah gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, gotong royong membersihkan kelas, seperti itu Bu ya, Pak. Nah, kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan masyarakat, bisa bergotong royong membersihkan selokan, ya selokan, bergotong royong seperti tadi yang disampaikan Pak Ilyas, mempetatuk bola seperti itu. Jadi kita kesepakati ini tentang poin pertama menuntun ya, Bu Rosmina. Iya Bu. Ya. Bagaimana Pak Ilyas? Kalau itu yang kita sepakati, maka itu yang akan kita fokus untuk nantinya kita akan menjadikan fokus dari apa yang kita bahas nanti kalau pemaparan materi. Barangkali nanti itu yang paling menjadi dasar pemikiran kita untuk melaksanakan diskusi nantinya. Itu barangkali. Iya Pak. Kalau iya tuh sih kalau saya Pak mungkin ini nanti kesepakatan kita ini nanti yang menjadi tugas kelompok. Iya. Karena saya lihat di situ ada nanti di LMS itu di LMS itu ada penguploadan di tentang tugas kelompok kayaknya itu kalau Anda lihat itu. Kalau saya lihat itu ada penguploadan. Jadi mungkin ini nanti kesepakatan kita di poin terakhir ini mungkin ini itu nanti dibikinkan PowerPoint, kemudian nanti kita akan diskusikan di forum kedua. Kemudian nanti setelah selesai forum itu insya Allah kita PDF kan itu baru kita upload.
mungkin ada presentasikannya nanti ini Pak di kelas besarnya nanti ini. Kalau sudah kita bikin Iya. tugasnya dipresentasikan nanti ketemu di semua kelompok Pak Bu. Iya, iya, iya Bu. Kalau menurut Jadi kita pemahaman saya seperti itu. Ya. Jadi ini yang kita anukan nanti ini tentang menuntun kesepakatan yang kita ambil di kelompok 3 yaitu filosofi belajar kelancaran yaitu menuntun nih Pak. Jadi, ada yang mau siapa tahu Pak Ilyas, Bu Rosmina masih ada yang mau disampaikan di tambah-tambah tak Pak pengalaman-pengalaman tak di sekolah yang berhubungan tentang filosofi ini, Bu Rosmina. Oke, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak fasilitator kita tadi yang mengatakan bahwa Kabupaten Sidrap itu terkenal dengan 3S. Maka tantangan kita ke depan sebagai seorang guru itu seharusnya kita menanamkan nilai-nilai yang seharusnya bertolak belakang dengan 3S itu. Karena di Sidrap ini 3S itu sangat terkenal. Terutama Sobis. Itu Sobis paling terkenal. Dan sabu-sabu. Kemudian bahkan ada di antara pelajar-pelajar kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi mulai dari tingkat SMP, bahkan ada kelas 6 SD yang pernah saya dengar-dengar. Pernah ada kejadian di samping rumah itu digerebek oleh polisi, ternyata pelakunya adalah siswa SMA. Jadi sudah masuk dalam kondisi pelajar. Jadi di situ ditemukan di dalam HP-nya ada bukti bahwa dia memberikan SMS ke orang lain kan itu supaya saldo banknya semuanya ketika dia pilih saldo banknya lari ke yang punyanya anak itu. Jadi ini hal-hal yang harus kita mulai tanamkan, budi pekerti yang bagaimana yang harus kita tanamkan. Jadi sebagai seorang guru kita senantiasa untuk mengamalkan nilai-nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, filosofi Nenek Malomo, dan akar kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing, kita optimalkan di sekolah kita masing-masing, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan siswa yang katakanlah dia memiliki fondasi. Apapun yang pengaruh dari luar dia bisa mengatasinya. Jadi fondasi yang paling utama adalah fondasi agama memang. Jadi harusnya kita dasar adalah dasarnya dari agama ketika kita mulai dari rumah. Mulai dari rumah, misalnya kita seorang guru, kita juga seorang kepala rumah tangga, kita juga sebagai ibu rumah tangga, semua kita harus terapkan dalam lingkungan di lingkungan rumah tangga kita sampai ke lingkungan masyarakat, kita tularkan ke tetangga-tetangga supaya nantinya hal-hal yang seperti itu bisa kita minimalkan lah, minimal berkurang 50% dari tingkat kejahatan yang ada di daerah masing-masing. Mungkin itu yang sempat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, Pak sedikit saya tambahkan tentang apa yang dipaparkan tadi sama Pak Ilyas tentang 3S ya.
Sebenarnya miris Pak, miris sekali saya, khususnya di kampung saya itu Pak, ya miris memang, miris Pak karena kenapa? Seakan-akan kegiatan ini bukan lagi hal rahasia, Betul. bukan lagi tentang hal rahasia, tapi sudah bersifat umum. Artinya ini bersifat umum itu kayak itu Mas Sagung Pak, biar anak kecil juga menonton. Ya, biar anak sekolah, anak kecil, anak SD itu juga bisa menonton secara live ini kegiatan hal seperti ini. Tentang showbiz juga, kalau kita tanya anak-anak, anak-anak itu sudah seakan-akan sudah paham sekali nih yang namanya showbiz. Kayak ini makanya saya bilang miris karena eh, ini sebagai apa PR kita juga sebagai guru bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai apa seperti apa yang kita tanamkan sama siswa sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini karena eh, artinya ini lingkungannya ini sudah berada di lingkungan sekitarnya ini, Pak. Jadi biar anak SD sudah tahu tentang hal seperti itu, tentang sabu. Bahkan pernah saya dengar di daerah sana, di daerah atas, di daerah Bila itu anak SD ditemukan apa mapapor apa seperti itu. Jadi mungkin ini juga sebagai PR juga sebagai pendidik sebagai guru, membawa diri kita sebagai orang tua, bagaimana supaya anak kita ini betul-betul bisa tumbuh berkembang secara apa ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai baik supaya tidak terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan luar. Karena ini kita sebatas artinya kita hanya mampu kita bersama dengan siswa kita itu cuma sampai sampai jam pulang jam 1. Tetapi bagaimana lagi setelahnya itu biasa kalau saya itu Pak ada grup, ada namanya grup WhatsApp kelas. Biasa kita sampaikan, jangan seperti ini. Saya sampaikan kepada siswa, apabila ada siswa yang ditemukan misalnya melakukan apa tindak-tindak kecurangan di luar sana, dipoto apa kalau berkumpul ada yang berkelahi. Tapi saya betul-betul saya miris sekali Pak, karena memang budaya es ini yang ada di kampung kita ini bukan lagi bersifat rahasia, tapi sudah bersifat umum. Jadi ditonton biar anak kecil bisa juga menonton Jadi secara Bapak live Ibu, seperti itu Bapak Pak Ibu ya. ada Ya Pak, informasi. Iya, Bapak iya, Ibu Pak. waktunya sholat asar, jadi saya kasih waktu 5 menit sholat asar, ya sholat asar dulu. Jadi nanti itu ya, jadi pukul 15.35, pukul 15.30. Silakan 10 menit saya kasih. Jadi kita langsung masuk di main room di 15.30 ya. Oke. Jadi silakan keluar dari bor. Iya, oke. Iya, iya. Kita sholat Assalamualaikum Pak, asar Bu. dulu. Iya, jadi itu Pak nanti kalau sudah selesai sholat kita langsung masuk di forum yang tadi Pak yang pertama. Iya, Nggak ada dengar. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita keluar Mi di sini. Keluar saja dari bornya, masuk di main room. Oh iya Pak.